Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari Fakultas Farmasi dengan NIM 24201006. Kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi saya, yaitu hukum Islam dan HAM. Latar belakang hukum dalam Islam. Hukum merupakan salah satu aspek yang terdapat dalam sebuah lembaga ataupun negara. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dan menjadi bagian dalam agama Islam. Islam pun merupakan agama yang memperhatikan aspek kemanusiaan. Baik penganutnya, Islam merupakan agama yang berkonsep pada way of life, yang berarti Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dalam bidang kemanusiaan, Islam pun mengatur aspek mengenai hak asasi manusia atau HAM. Adapun beberapa rumusan masalah, yaitu apa pengertian hukum Islam, apa prinsip dan fungsi dari hukum Islam, apa saja sumber dari hukum Islam, bagaimana hak asasi manusia diatur dalam Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum dalam Islam. Dalam kajian ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan hukum Islam ialah kitab atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau dengan redaksi lain. Hukum Islam seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan luas oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semesta. Adapun Abu Zahra yang mengemukakan pandangannya bahwa hukum adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa iktidah atau tuntutan, perintah atau larangan, takhir, pilihan, maupun berupa wadhi, sebab akibat. Sifat dasar hukum Islam yaitu dimensional, berarti mengandung segi kemanusiaan dan segi ketuhanan. Adil. Dalam hukum Islam, keadilan bukan saja tujuan, juga merupakan sifat yang melekat sejak kaidah-kaidah dalam syariat itu ditetapkan. Individualistik dan kemasyarakatan. Dalam sifat ini diikat oleh nilai-nilai transcendental. Prinsip dan fungsi hukum Islam. Prinsip adalah dasar, permulaan, aturan pokok. Adapun secara terminologi, prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam, titik tolak pembinanya. Prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Fungsi hukum Islam terdiri dari 4, yaitu fungsi ibadah, fungsi amar makruf nahi mungkar, fungsi zawajir, dan fungsi tanhim wa islah al-ummah. Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dengan menggunakan bahasa Arab disertai kebenaran agar dijadikan hujjah atau argumentasi dalam pengakuannya sebagai Rasul dan agar dijadikan sebagai pedoman hukum bagi umat Islam. Yang kedua, As-Sunnah. Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan takrir, ketetapan atau persetujuan dan diamnya Rasulullah SAW terhadap sesuatu hal atau perbuatan seorang yang diketahuinya. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad adalah pengarahan segenap kesanggupan dari seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat dan terhadap sesuatu hukum syara atau hukum Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia telah dideklarasikan oleh ajaran Islam jauh sebelum masyarakat Barat mengenalnya. Melalui banyak ayat Al-Quran misalnya, manusia tidak dibeda-bedakan berdasarkan warna kulitnya, rasnya, tingkat sosialnya. Allah menjamin dan memberi kebebasan pada manusia untuk hidup dan merasakan kenikmatan dari kehidupan, bekerja dan menikmati hasil usahanya, memilih agama yang diyakini. Adapun saran dari hasil diskusi saya, yaitu kami menyarankan agar masyarakat muslim dapat memahami dengan sepenuhnya hukum Islam agar tidak terjebak ajaran yang salah serta menghargai nilai-nilai dari kemanusiaan HAM demi tercapainya kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang damai dan harmonis. Baik, itulah tadi hasil diskusi saya mengenai hukum Islam dan HAM dalam Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.